Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang berbahagia. Salam kenal dari kami, Febrina Arifiana, Himmah Amalia Mursyida, dan Rangin Azam Musaddad. Pada kesempatan ini kami akan berbagi dengan teman-teman terkait topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kebijakan pendanaan pendidikan Islam. Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Dalam konteks pendidikan Islam, pendanaan yang tepat dan efektif menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Dalam presentasi ini kita akan membahas berbagai aspek kebijakan pendanaan pendidikan, mulai dari dasar hukum pendanaan pendidikan, prinsip pengelolaan dana pendidikan, sumber dana pendidikan, program BOS, tantangan pendanaan pendidikan, dan rekomendasi kebijakan pendidikan yang berisi solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kami berharap melalui presentasi ini, kita semua dapat memahami pentingnya kebijakan pendanaan yang baik dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk umat. Bahasan pertama mengenai dasar hukum pendanaan pendidikan. Terdapat dua dasar hukum pendanaan pendidikan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Ini berarti bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi berhak atas akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Komitmen ini mencerminkan usaha negara untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan berpengetahuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menekankan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ini berarti pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan. Kolaborasi antara semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Setelah kita membahas dasar hukum pendanaan pendidikan, selanjutnya adalah pembahasan tentang prinsip pengelolaan dana pendidikan. Nah, di sini kami mencantumkan 3 prinsip. Yang pertama adalah keadilan. Prinsip keadilan. Keadilan menjadi kunci utama di mana pendanaan harus merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah kecukupan dana. Kecukupan dana yang dialokasikan harus cukup untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Ini penting agar setiap lembaga pendidikan dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Pengelolaan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pendidikan dan akuntabilitas akan memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Jadi 3 prinsip ini yang harus dipegang dalam pengelolaan pendanaan. Pembahasan selanjutnya adalah sumber dana pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai aspek. Yang pertama adalah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini menjadi sumber utama yang mendanai berbagai program pendidikan, termasuk gaji guru, pengadaan fasilitas, dan program-program pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua adalah APBD atau yang sering kita dengar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Juga berkontribusi dalam pendanaan pendidikan di tingkat lokal.
yaitu memberikan dukungan yang diperlukan untuk sekolah-sekolah di daerah. Dan yang terakhir adalah sumbangan. Ini mencakup sumbangan masyarakat, yaitu dari orang tua atau wali siswa dan pihak lain yang tidak mengikat menjadi sumber tambahan yang penting. Nah, sumbangan ini dapat berupa dana fasilitas atau dukungan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan keberagaman sumber pendidikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, kita lanjut pembahasan tentang program BOS. Program BOS atau sering kita dengar dengan Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan biaya pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Regulasi yang mendasari atas program ini mencakup berbagai kebijakan. Yang pertama adalah Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah program yang diluncurkan oleh pemerintahan Indonesia untuk membantu meningkatkan beban biaya operasional sekolah. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya juga peraturan terkait pengelolaan dan penyaluran dana yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Program ini juga terintegrasi dengan kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas termasuk program wajib belajar. Selanjutnya adalah tujuan dari program ini. Tujuan program Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri dan madrasah. Selanjutnya, dana BOS ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemberian alat tulis, pembayaran honor guru, dan biaya operasional lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke tantangan pendanaan pendidikan. Jadi di sini kita masukkan 2 poin. Poin yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Jadi kita tahu dengan keterbatasan anggaran ini itu menjadi tantangan yang mengakibatkan salah satu contohnya adalah gaji guru yang rendah. Lalu keterbatasan anggaran untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Lalu poin yang kedua, pengelolaan yang kurang efektif sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan standar nasional pendidikan. Masuk ke rekomendasi kebijakan pendidikan. Di dalam slide ini kita menaruh 2 poin. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas pengelola dana pendidikan melalui pelatihan yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pengawasan penggunaan dana, dan pelaporan keuangan. Sehingga dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas serta kapasitas pengelola dana pendidikan. Lalu yang kedua, poin yang kedua yaitu mendorong transparansi dalam penggunaan dana pendidikan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan sehingga mereka dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif. Kesimpulan, pendanaan pendidikan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang di dalamnya menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pengelolaan dana harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kecukupan, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak.
Sumber pendanaan yang beragam seperti APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Program bantuan operasional sekolah atau yang disingkat BOS penting untuk meringankan biaya operasional sekolah di daerah yang kurang mampu. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pengelolaan yang kurang efektif perlu diatasi. Rekomendasi kebijakan yang mencakup peningkatan kapasitas pengelola dan transparansi penggunaan dana pendidikan sangat penting untuk memperkuat sistem pendidikan dan memastikan setiap siswa mendapat pendidikan yang layak. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.